Sebelum pandemi COVID-19, tahfizul Quran dilaksanakan dengan tatap muka. Namun pada saat pandemi, dilaksanakan melalui daring dan sebagian dilakukan secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya mendukung dan memberikan apresiasi terhadap program tahfizul dan tilawatul Quran pada madrasah di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Semoga dengan adanya program ini akan lahir tahfidz pembaca Al-Quran yang terbaik di Provinsi Lampung yang kita cintai ini. Di agama tetap menjadi satu dan dua. Bapak Ibu yang berbahagia. Berikut ini akan saya paparkan program inovasi tentang Republik Indonesia yang berjudul Sahabatku, Madrasah Hebat Bermartabat dengan Tahfizul Quran. Madrasah merupakan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan bahasan agama Islam. Selaras dengan pengertian tersebut, tahun 2016, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung meluncurkan inovasi Tahfizul Quran, yaitu program menghafal Al-Quran bagi siswa-siswi madrasah. Program Tahfizul Quran bertujuan menjadikan peserta didiknya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, mampu mengaktualisasikan diri secara positif dalam kehidupan masyarakat. Selain ditargetkan mampu menghafal Al-Quran minimal 10 juz, madrasah diharapkan menjadi rukun hafiz dan hafizah bagi Provinsi Lampung. Berdasarkan data BPS tahun 2020, mayoritas penduduk di Provinsi Lampung didominasi oleh generasi Z usia 8 sampai dengan 23 tahun. Sebanyak 27,80%, yaitu 2,48 juta jiwa dari 9,01 juta jiwa penduduk Lampung. Kemajuan teknologi berkembang pesat, sehingga informasi dengan mudah didapat, diakses siapa saja, tidak terkecuali generasi Z. Maka persiapan pendidikan bagi generasi tersebut sangatlah penting untuk membangun karakter dan keilmuannya serta membentengi dari dampak negatif globalisasi. Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung adalah pelopor program Tahfizul Quran yang dilaksanakan secara masif dan terorganisir di seluruh tingkatan madrasah. Dari program ini memperoleh rekor muri dengan kategori wisudawan 30 terbanyak dan pelopor wisuda akbar dengan jumlah peserta terbanyak. Program Tahfizul Quran dilaksanakan sebagai muatan lokal dengan peserta siswa-siswi madrasah, pengajar dari seluruh madrasah, serta tenaga pengajar dari unsur lain yang berkompeten. Program ini bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tahfizul Quran. Pembiayaannya dengan menggunakan dana BOS dan evaluasi dilaksanakan oleh guru madrasah dengan menguji secara silang dan oleh tim penilaian independen. Pada situasi normal, pembelajaran dilakukan dengan tatap muka. Tetapi di masa pandemi, pembelajaran menggunakan metode daring dan tatap muka dengan protokol kesehatan. Sebelum adanya program ini, siswa-siswi madrasah banyak waktu luang dan masih banyak yang belum lancar membaca Al-Quran. Dan dengan program ini, waktu istirahat digunakan untuk membaca dan menghafal Al-Quran yang awalnya belum benar dan lancar secara berangsur semakin baik, serta animo masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya di madrasah semakin bertambah. Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang implementasi kurikulum pada madrasah, memberikan peluang untuk melakukan inovasi, dan selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis tahfiz dan tilawah pada setiap madrasah di Provinsi Lampung. Kami juga membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, MUI Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, LPTQ, dan lembaga-lembaga tahfiz Quran. Program tahfiz Quran sebelumnya hanya dilaksanakan di beberapa madrasah, dan pada tahun 2018 dilaksanakan di seluruh madrasah se-Provinsi Lampung. Program ini memiliki potensi untuk direplikasi pada seluruh madrasah dan sekolah umum di provinsi lain di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Menteri Agama kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hadir nggak? Yang mewakili kalau hadir.
Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian PAN dan RB. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Agama. Saya hormati tim juri kompetisi inovasi pelayanan publik, para undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Secara pribadi maupun sebagai pimpinan Kementerian Agama, tentu saya patut bersyukur atas kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan yang penting ini, yaitu tahapan wawancara dan presentasi dalam kompetisi inovasi layanan publik tahun 2021. Saya tentu sangat mendukung kami Kementerian Agama Provinsi Lampung yang sudah mewakili Kementerian Agama untuk mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2021 melalui inovasi Sahabatku yang sudah dipresentasikan tadi, Madrasah Hifat Bermartabat dengan Tahfidzul Quran. Selanjutnya untuk di masa yang akan datang, saya berkomitmen berdasarkan program ini akan terus disebarluaskan dan dikembangkan di provinsi yang lainnya. Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum di madrasah membuka peluang kreativitas dan inovasi dalam mengoptimalkan nilai keunggulan maupun kekhasan madrasah melalui kelonggaran porsi dan waktu yang diberikan oleh KMA 184 tahun 2019 untuk menyusun strategi keunggulan madrasah berbasis muatan lokal, dan ini sudah dilakukan oleh kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung dan sudah ditunjukkan Pak tadi mampu menangkap peluang ini dengan mewujudkan program inovasi, program Tahfidzul Quran yang diberi nama Sahabatku atau Madrasah Hifat Bermartabat dengan Tahfidzul Quran. Nah, di dalam usaha ini kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung sudah menunjukkan mampu bersinergi dalam mengembangkan kurikulum madrasah yang bisa memotivasi semua pemangku kepentingan madrasah di seluruh wilayah Provinsi Lampung untuk membangun keunggulan kompetensi siswa dalam Tahfidzul Quran secara masif bersamaan dengan keunggulan lainnya dalam bidang sains, teknologi, dan penguatan karakter sebagai usaha untuk mempersiapkan siswa madrasah menjadi generasi rahmatan lil alamin di masa yang akan datang. Dukungan Kementerian Agama akan memperkuat program Tahfidzul Quran ini melalui penyediaan payung regulasi yang bisa merangsang inovasi, dukungan program operasional sekolah atau BOS yang memberdayakan madrasah, serta pembinaan yang berkelanjutan untuk memastikan pengelolaan mutu madrasah berjalan tanpa batas waktu. Sekali lagi, inovasi ini menjadi contoh implementasi nyata pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang menjadi target utama bangsa kita menuju Indonesia maju. Saya bangga dan berterima kasih kepada semua pihak atas prestasi ini, terlebih lagi pada masa pandemi seperti sekarang. Alhamdulillah masih dapat kita ukir prestasi untuk bangsa. Mari kita berikan inspirasi bagi kemajuan dunia pendidikan Indonesia. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sukses untuk kita semua, sehat untuk kita semua, tetap jaga protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat semakin meningkat. Demikian Pak. Terima kasih. Saya undang ke Ibu Wiwi. Tidak, menarik ini. Terima kasih Pak Ketua, Prof. Christine tadi. Pak Menteri dan inovator, saya ingin mengapresiasi ya bahwa inovasi ini bagus, dan pertanyaan selanjutnya adalah kalau tadi program inovasi ini mampu gitu ya meningkatkan animo antusiasme masyarakat gitu ya, khususnya di era pandemi yang bisa diterobos tidak harus tatap muka tapi juga daring, luring gitu ya, kombinasi seperti itu. Pertanyaan saya sebetulnya kalau saya tarik ke makro gitu ya,
mungkin terkait dengan penilaian ini adalah nanti sustainability-nya, jadi keberlanjutannya dan replikasinya. Pertanyaan ini berkaitan langsung dengan data yang menunjukkan bahwa sebetulnya menurut Institut Ilmu Al-Quran ya, itu sekitar 65% umat Islam itu masih buta Al-Quran gitu. Ya, termasuk saya. Buta Al-Quran, KPBS sekitar 51%. Nah, ini bagaimana dengan replikasi dan sustainability untuk di tingkat lain? Ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Menteri. Silakan, makasih. Ya. Silakan Pak Menteri. Ya, karena ini model peraturan keputusan ya KMA untuk melanjutkan program yang sudah ada di Lampung ini agar bisa direplikasi di tempat lain. Tentu kalau kita hanya berharap di Lampung saja, kemudian di provinsi yang lain karena mungkin keinginan sendiri mengikuti Lampung tentu agak berat. Jadi kita akan buatkan peraturan-peraturannya agar ini bisa diamplifikasi di tempat lain, dan saya kira dengan cara seperti ini juga akan bisa mengurangi hasil temuan survei tadi yang 65% masih buta Al-Quran. Di Kementerian Agama saya kira berkomitmen dengan apa yang sudah dilakukan di Provinsi Lampung, dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa replikasi di tempat lain. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Menteri. Pak Menteri dan inovator yang saya hormati, pertama karena ini akan direplikasi ya, oleh kanwil lain ya, tadi menjadi komitmen Pak Menteri gitu. Saya justru ingin bertanya ke Pak Kanwil dari Lampung ya, terkait dengan evaluasi dari mungkin kegagalan ya, atau karena tadi kan target minimal 10 juz gitu ya, kemudian yang secara keseluruhan kan statistiknya tadi saya kurang kurang melihat lebih pas. Nah, tapi kira-kira kan yang namanya program yang massal gitu ya, dilakukan di semua madrasah, pasti ada sekian persen kegagalan gitu ya, atau mungkin justru keberhasilannya memang sebagian gitu ya. Yang ini menjadi bahan evaluasi tentunya ketika direplikasi di tempat lain. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak mencapai katakanlah minimal 10 juz gitu ya dari siswa itu, nah ini evaluasinya seperti apa gitu. Kan ini kan kegiatan tambahan, kegiatan ekstra ya dari siswa-siswa madrasah. Nah, tentu ini kan akan menjadi bahan pembelajaran untuk ketika nanti oleh Pak Menteri mungkin direplikasikan di seluruh kanwil ya, untuk madrasah-madrasah yang lain. Nah, saya ingin melihat tantangan atau kesulitan-kesulitan untuk yang sekian persen mungkin gitu yang belum tercapai. Sekaligus mungkin juga Pak Kanwil bisa menampilkan persentase di antara keberhasilannya, karena tadi hanya ditampilkan masuk muri terbesar gitu, sekian banyak gitu kan, paling banyak, kemudian yang ditonjolkan lebih pada wisuda terbesarnya, wisuda akbarnya sekian gitu. Tapi yang capaian persentase dari siswanya sendiri yang mencapai mungkin tadi tahfidz berapa juz gitu, sampai berapa juz yang akhirnya minimal 10 juz itu, apakah memang tercapai seluruh siswa udah hafal minimal 10 juz gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Dada. Ya, Prof. Sekaligus Bu Indah, silakan. Iya, terima kasih Prof. Bapak, selamat pagi Prof. Bapak. Jadi pertanyaan saya nyambung ke Mbak Ibu Prof. Siti Suro. Iya, sebetulnya target besarnya untuk sahabat ini mencetak habis yang ingin dicetak berapa banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena masa COVID, jadi saya ingin tahu bagaimana manajemen krisis yang diterapkan untuk semua santri dan guru jika terjangkit oleh COVID-19. Dan kalau sudah punya manajemen krisisnya, disebarkan nggak di tempat lain yang sama. Yang ketiga, biasanya karena saya juga belum pernah ini, tapi bayangan saya biasanya kan ada semacam setoran habis yang normalnya tatap muka bersama guru. Ini ada pandemi, menjadikan setoran daring sebagai cara belajar.
apa sebetulnya Bapak kesulitannya dan inovasi apa yang ditemukan atau dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diketahui oleh orang awam seperti saya. Terima kasih, Prof. Silakan. Terima kasih. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bapak sekalian, di madrasah. Karena madrasah mempunyai program tadi sebutkan, maka setiap madrasah siswa-siswi itu diwajibkan untuk mengikuti program tadi sebutkan dengan target untuk tingkat ranking 100, kemudian tingkat MTS 100, dan tingkat A itu 10. Nah, bagaimana metodenya? Tentunya kita melalui buku yang sudah terlatih, melalui setoran hafalan. Setiap anak-anak pagi di jam 0, jadi pagi hari, kemudian mereka setoran hafalan. Nah, kemudian bagaimana juga untuk memberikan metodologi atau dorongan. Tentunya anak-anak yang sudah mencapai target itu akan diberikan reward, baik itu sebuah ujian ataupun berupa hal-hal yang lain. Nah, inilah motivasi yang diberikan kepada siswa-siswi yang Bapak. Kemudian kepada itu, gitu, dampaknya di zaman COVID ini, kita juga masih menggunakan pembelajaran dari itu. Jadi anak-anak itu menghafal tugas oleh guru pengajarnya. Kemudian anak-anak itu memberikan setorannya melalui video, ya, melalui video dikirimkan ke guru, kemudian itu dievaluasi oleh guru. Setiap siswa itu diwajibkan untuk memberikan setoran videonya setiap hari. Nah, kemudian itu setoran hafalannya sehingga dapat diukur menjadi peningkatan grafiknya. Kemudian kesulitannya tentunya karena jam mereka tinggi, kami menyadari masih belajar melalui daring, maka tingkat daripada hafalannya kadang-kadang perlu proses waktu yang agak panjang, banyak dan nambah proses. Nah, ini yang kita lakukan kepada siswa-siswi di madrasah, baik tingkat TNI, MTS maupun PN. Inilah kalau ukurnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita masih punya waktu 2,5 menit. Kami mulai. Ya, silakan. Pak Tulus ya? Ya, betul. Ya, saya hormati Pak Menteri dan Pak Ramil. Ya, luar biasa untuk terus menimbulkan laporan. Nah, saya sedikit tanya, kalau tadi kan mendapatkan rekor muri dan segala macam ya. Nah, kalau saat ini kan banyak sekali metode-metode menghafalkan yang dicetuskan oleh berbagai lembaga. Banyak ada Ustaz Hidayat, Pak Thomas, dan Pak Tadawet, dan itu juga luar biasa. Nah, yang saya tanyakan adalah apa spesifikasi dari metode penghafalan yang dijalankan oleh Kemenak ini? Apakah punya ciri khas atau perbedaan yang lain sehingga ya punya ciri khasnya apa yang tidak gitu dengan metode-metode yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga lain. Demikian Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih Pak Tulus. Silakan Pak Menteri atau Pak Kamil. Ya, terima kasih Pak. Metode dalam proses program tadi berkurang. Kami ada kantor wilayah kita menggandeng unsur baik itu pondok pesantren, baik itu lembaga-lembaga dan Quran. Jadi guru-guru yang ada di lembaga-lembaga tadi itu kita minta untuk ikut memberikan materi pembelajaran. Ini dapat tergambar dilihat kerjasama bersama kita tadi kelompok dan ada satu. Nah, kita menggandeng pondok pesantren dari Quran, kemudian juga dengan satu pesawat, maka fisik dan juga misal. Jadi sebagai sampel lagi, jadi tetap mengikuti program-program yang sudah dilakukan oleh pondok pesantren terkait dengan hafalan Quran, termasuk rumah sakit dan dari berbagai macam metode, Pak. Jadi ini yang kita tetap lakukan. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Satu lagi barangkali masih ada teman-teman. Pak Nur barangkali. Ya. Baik. Baik, saya rasa kita sudah mendapatkan jawaban yang luar biasa dari Pak Menteri dan teman-teman dari Ambil.
Mudah-mudahan program ini yang bisa direplikasi di daerah lain sehingga bisa mempercepat pendidikan anak-anak kita dan Indonesia akan semakin lebih berkualitas dalam penjalanan. Ucapkan selamat pada Pak Kamil atas inovasinya. Benar-benar sukses selanjutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.